Yang pertama, percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan siapa lupa saya namanya tuh. Dan debatnya debat dengan orang-orang Kristen nih, dan debatnya tuh lucu kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Bilang saya itu nanti direkam lagi. Oh, loading bilang paleo botol tolol, padahal itu Bibel Bapak sendiri. Saya ulah yang jadi sasaran. Contohnya seperti ini paleo ya. Nah, jadi itu yang saya takutnya Pak Leo. Jadi saya takutnya cuma itu ya. Nah ini. Nah contohnya seperti ini Pak Leo. Nih. Ini kan dikatakan ini nih. Sungguh pintar umatku. Salah. Sungguh pintar. Nih. Sungguh bodoh umatku. Mereka itu tidak mengenal aku. Mereka adalah Ini Pak Leo, ini apakah berarti yang menulis Rememia Remblong Yeremia, yang tulis Yeremia ini bagaimana itu dia? Apa maksudnya ini coba? Apa maksudnya? Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Aku ini A besar, berarti mereka tidak mengenal aku. Maksudnya tidak mengenal aku apa? Karena mereka pikir aku ini adalah Tuhan, padahal utusan Tuhan. Karena aku ini kan A kecil. Nah, jadi saya tidak pernah mengatakan Paleo itu bodoh seperti sampah tadi, tapi Bibel Bapak sendiri yang mengatakan sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Nah, kalau kita melihat dengan terjadi perdiskusian yang sekarang ini, memang betul Paleo itu tidak pernah mengenal Tuhan. Kenapa dikatakan Paleo tidak mengenal Tuhan? Karena utusan Tuhan Paleo tuhankan. Padahal Yesus sudah berkata-kata, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa Paleo menuhankan utusan Tuhan? Bukankah di dalam Bible itu sudah dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya terhampiri, dialah satu-satunya yang tak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Siapakah dia itu? Itulah Tuhan. Bagaimana agar kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Maka di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba. Ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 3:34 dikatakan, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Semua para nabi itu diutus oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepadamu, dan kamu telah menerimanya, dan
Dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Yohanes 1:14 Yohanes 14 nomor 1 juga tertulis, janganlah gelisah hatimu wahai Leo. Kata Yesus, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua entitas yang harus kita percaya di situ. Yang pertama, percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa kau tuhankan dia? Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan, Paleo percaya sebagai Tuhan. Satu ketika datanglah orang kaya kepada Yesus, Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat? Apa kata Yesus? Taatilah segala perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia, bukan kau salibkan dia, bukan. Apa yang harus kalian dengar? Yaitu firman-Nya Yesus, perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan seperti itu. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Untuk apa Bapa mengutus Yesus ke dunia ini? Agar bisa memberikan jalan kepada kita manusia biar sampai kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu saya sebagai orang Islam percaya. Tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya bahwa Allah telah mengutus seorang utusan Tuhan memberitakan Injil di Bani Israel. Makanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Dialah Yesus. Nah, Paleo ini Bani apa? Manado. Bukan orang Israel. Kalau kita bukan orang Israel, tetapi kita mengaku Israel rohani atau rohko atau apa. Jadi sadar Pak. Masalahnya ini Pak, ini tentang ini. Apa-apa dikatakan di Wahyu di sini dikatakan ini. Apa dikatakan di sini di Wahyu ini? Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Berarti Anda ini adalah iblis yang sedang berdusta. Mau sampai kapan Anda tersesat seperti itu? Coba mau sampai kapan? Kan di Kisah Para Rasul 13:23 kan sudah jelas. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Bukan Bani Manado, Paleo. Dibangkitkan bagi Bani Israel. Jadi kami orang Islam percaya Yesus juru selamat, tapi bagi Bani Israel. Bukan hanya Yesus, seluruh para nabi yang diutus oleh Tuhan itulah juru selamat. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Karena pada waktu itulah satu-satunya jalan menuju kebenaran harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya, Paleo. Nah, ketika kita hidup di zamannya Nabi Daud, maka kita harus mengikuti Nabi Daud. Karena Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kan?
Tidak boleh kita hidup di zamannya Nabi Daud, tetapi cara keselamatan kita hidup harus mengikuti Nabi Musa atau mengikuti Yesus. Tidak boleh, karena Yesus belum ada. Nah, ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka jalan satu-satunya dan keselamatan hidup harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, sekarang jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena jalan satu-satunya sampai kepada Allah yaitu mengikuti Nabi Muhammad untuk sekarang ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Apakah Nabi Muhammad juga jalan dan keselamatan hidup? Ya, dalilnya mana? Itu ada dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Di situ dikatakan, "Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Carilah terjemahan di Google, tapi karena Paleo sudah tua biar saya artikan ya. Di situ dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ya, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi Nabi Muhammad juga lah jalan dan keselamatan hidup. Oh, Yesus bisa mengampuni dosa. Itu yang Yesus berkata, dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni, bukan. Apakah dengan mengikuti Nabi Muhammad dosa kita diampuni? Ya. Dalilnya mana? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka dosa-dosa kita diampuni. Bahkan kita bersama dengan Nabi Muhammad di sorga pula. Karena apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna mayya fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunahku berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di sorga. Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Yohanes 5, Yohanes 5:16, Yohanes 4 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mau percaya sebagai apa, Paleo? Karena kita di sini sama-sama percaya. Saya sebagai Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Paleo percaya dia sebagai Tuhan. Sabar dulu. Kasih selesaikan dulu. Sabar, mulai panas. Ya, lanjut. Oke, gitu. Emang cuma Paleo yang bisa remblong. Saya kalau remblong saja. Saya masih kuat pegang setir. Paleo kalau remblong kan tabrak kiri, tabrak kanan, akhirnya ngaco. Nah, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu menurut Yesus bagaimana? Ya, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai apa? Ya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, Paleo. Mengenal Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan utus. Itu, Paleo. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Al-Quran dikatakan, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, bukan. Nah, barang siapa yang percaya Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya,
Maka jangan dia bersedih ketika dia mati, jangan bersedih. Allah akan mengutus malaikatnya sampai ke utus malaikatnya ke kubur dan menjaga dia sampai ke jananya Allah Subhanahu wa taala. Itu proses hidup yang kekal. Nah, tadi teman-teman kita masuk ke proses hidup yang kekal. Sekarang kita proses ke hidup yang salah. Hidup yang salah itu bagaimana? Ya secara iblis. Contohnya apa? Di Yohanes 8:44. Barang siapa yang menginginkan kematianku, maka iblislah bapakmu. Sekarang Paleo mengaminkan kematian Yesus terkutuk di kayu salib. Iblis. Karena itu dari Ulangan 22 nomor 21 apa yang dikatakan di situ? Apabila seseorang itu berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka ketika kau dihukum mati, jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malam di atas pohon. Karena Elohim mengutuk orang yang tergantung di atas pohon. Sekarang kalian gantung pula Tuhan kalian. Kalian mengatakan bahwa itu penebusan dosa. Dosa waris, padahal Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Karena di dalam Bible itu ketika kita panggil Yesus guru, ya, Rabi, it's okay. Nabi, no problem. Tuhan, enyalah kau dari hadapanku. Matius 7 nomor 23, 21, 22 sampai 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Maka di hari kelak nanti, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, Leo. Ini saya mengingatkan Paleo biar Paleo sadar. Karena Yesus dalam Ibrani 5 nomor 7 dia tidak dibunuh, dia tidak mati. Karena dalam Yohanes 4:8-4, Yesus mengatakan siapa yang menginginkan kematianku maka iblislah bapakmu. Karena iblis adalah pembunuh manusia. Coba. Sekarang iblis menginginkan kematian Yesus. Ketika iblis sudah berhasil mengutuk Yesus yang kedua di kayu salib, Anda yang menikmati pengorbanan Yesus itu. Dengan iming-iming dosa Anda telah ditebus. Kalau dosa sudah ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib, buat apa Kristen harus punya kitab suci? Buat apa Kristen harus berbuat baik lagi? Karena dosanya sudah ditebus. Coba kita kalau misalnya begini, loading, kamu bulan depan itu kamu sudah diterima, kamu bulan depan juga kamu sudah diterima masuk PNS. Ini bapak pimpinan yang bilang kamu sudah terima itu, kamu sudah fix diterima itu. Nah, buat apa saya ikut tes lagi? Kalau saya sudah dinyatakan diterima, sekarang kalau Anda menyatakan bahwa dosa Anda telah ditebus, buat apa Anda berbuat baik lagi? Buat apa Anda harus ke gereja jingkrak-jingkrak di sana? Kenapa? Kan dosa sudah ditebus. Ini saya serius loh. Ini saya menyampaikan Paleo ini sebagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Karena saya menyampaikan apa isi di dalam Bible Paleo, coba. Sementara kalian mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib. Kalian tidak bacakah di Ibrani 5 nomor 7? Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Bagaimana orang yang berdoa doanya telah didengar tetapi bisa mati? Bagaimana bisa seperti itu? Dengan matinya juga matinya terkutuk di kayu salib. Kapan saya Coba. bicara, Oke, baik. Oding? Oh iya saya lupa. Oh iya, oke baik. Saya tanya sama Anda.
Ya, saya tanya sama Anda, hidup hidup yang kekal menurut Yesus itu bagaimana? Silakan Anda bicara 3 hari, mulai dari kemarin. Silakan. 3 hari entar. Ingat pertanyaan saya. Ya, konsisten hidup ya, yang konsisten. kekal menurut Yesus. Silakan. Nah, tuh kan. Saya tanggapi. Jadi begini, saya senang kalau dalam pembicaraan itu pembahasan itu terstruktur ya. Terstruktur dan bagus, sehingga gampang diikuti oleh orang yang ada di room ini maupun teman-teman yang dibawa. Tetapi yang pertama, tapi begini ya, loading, saya mendengar kamu itu hampir 15 menit loh, ya, lama itu saya mendengar ya. Nah pertanyaan, apakah kamu sanggup memberikan durasi yang sama kalau saya bicara? Gimana? Oke ya. Gesturnya sudah mengiyakan ya, kok klaim ya. Jadi begini, loading. Jawab tadi dulu. Iya, Hidup yang kekal enggak, saya harus iya. saya nanggapi narasi kamu dulu sekaligus menjawab. Sabar, udah mulai dipotong. Itu loh. Narasi kamu kan harus saya tanggapi. Nah, saya banyak sekali tapi saya cuma mencatat 3 hal ya. Gitu. Jadi begini. Pertama, soal konsistensi berpikir kamu, loading. Saya sudah menyimak banyak kali kamu punya inkonsistensi berpikir dalam otak kamu. Ya, yang pertama, kamu tadi sudah mengklaim, sudah katakan saya tidak akan bahas-bahas Alkitab. Tiba-tiba kamu seperti membawa senapan AK-47 yang diarahkan saya dengan mengutip-ngutip ayat Alkitab yang nggak jelas juntrungnya. Sudah dari Kejadian sampai Wahyu dia ngomongin. Yang mana saya mau jawab ini ya? Artinya, kalaupun saya jawab, itu jadinya loncat sana, loncat sini. Dan itu tidak akan memberikan edukasi, tetapi saya akan jawab. Ya, dengarkan, saya akan jawab. Jadi, bawalah satu diskusi yang betul-betul memberikan edukasi bagi teman-teman, memberikan pemahaman baik kepada loading juga kepada saya ya. Itu. Jadi inkonsistensi berpikir. Kemudian loading mengatakanlah kayak saya batruk fuso, remnya blong. Nah sekarang saya balikan ke kamu. Kamu bukan, kalau saya fuso masih bagus, tetapi kamu bawa Stonewalls. Ya, kamu bawa Stonewalls apa aja dilindas gitu. Saya masih mending, saya masih bawa fuso gitu ya. Kamu bukan truk fuso lagi yang punya kendali, tetapi kamu bawa itu Stonewalls. Oke. Nah, kemudian dari semua ayat yang kamu katakan ya, sudah keliling semua dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa nggak bawa aja kamu tanya, bawa Alkitab terus buka dan jawab sendiri semua Alkitab itu? Saya nyatakan ya soal itu. Semua orang Kristen ya, semua orang Kristen siapapun dia, tidak ada yang sanggup, bukan tidak sanggup ya. Pengertian bukan sama sekali tidak sanggup. Yang bisa memahami dalam sekejap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Kitab Kejadian aja ada orang untuk mencapai gelar doktor, untuk mengambil doktor, cuma bahas kitab Kejadian 1 loh. Artinya mengenai Alkitab itu harus ada ilmunya. Tetapi kelas-kelas seperti loading ya silakan aja, kan dia cuma bertanya. Dia nggak tahu latar belakang di balik ayat yang dia katakan, kan kebanyakan begitu. Karena loading cuma menggunakan salah satu fitur di Alkitab, mencari kata kunci. Bodoh seperti yang dikatakan tadi, semua begitu. Selamat seperti katakan. Kata kunci itu memudahkan orang di dalam mencari kata dalam Alkitab. Cuma itu kemampuannya. Tetapi logika atau secara teologi di balik ayat yang dia kutip itu ngawur habis. Nanti saya akan buktikan ya. Saya akan buktikan. Tapi saya tidak akan menggunakan waktu yang terlalu lama ya, seperti loading. Gitu ya. Tapi begini, saya akan tanggapi aja ya. Tanggapi aja apa yang dikemukakan oleh loading soal keselamatan. Saya senang kalau dia bisa mengutip arti kata Yesus juru selamat meskipun diplesetkan ya. Kata Yesus juru selamat. Begini, saya kutip aja dalam Yohanes yang mengatakan akulah jalan kebenaran ya.
Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Ini klaim loh. Tidak ada pernah manusia di muka bumi ini yang berani menyatakan kalimat yang seperti itu. Tidak ada. Akulah jalan. Ya, jalan di sini bukan jalan di Penegoro, ya. Bukan jalan pengertian jalan WR Supratman, bukan. Bukan dalam pengertian fisik. Street. Kalau penunjuk itu tidak tepat dikatakan kepada Yesus Kristus. Karena dia mengatakan jalan. Saya ibaratkan seperti ini. Jika Pak Jokowi, mantan presiden kita ya, yang berdiam di istana negara, kemudian presiden itu, Pak Jokowi itu datang ya kepada saya dan mengajak saya ke istana presiden. Kemudian ada satu figur lagi, cirinya botak dengan kumis palsunya gitu ya, pakai topi kacamata. Dia ngajak juga ke saya, Leo, ayo kita ke istana presiden, mau nggak? Nah, jadi ada dua figur yang mengajak saya ya. Yang si botak tadi, botak tapi lucu, keren dia. Dia mengajak saya ke istana presiden. Kemudian ada Jokowi yang ngajak saya ke istana presiden. Alangkah tololnya kalau kita memilih si botak, kita ngikuti si botak untuk ngajak ke istana presiden. Kenapa? Kalau si botak ini yang ngajak saya ke istana presiden, tiba di gerbang istana aja udah didamprat sama pengawalnya. Mau apa kamu? Udah buru-buru lari. Tetapi kalau Jokowi yang datang dan menjemput, bahkan menjemput loh saya untuk dibawa ke istana presiden, mana ada berani yang mencegat ya? Mencegat saya. Karena saya dengan siapa? Saya dengan Jokowi yang berkuasa di istana itu. Nggak ada pengawal manapun yang mampu mencegat saya. Karena saya bersama Jokowi yang presiden itu. Tapi coba kalau saya bersama botak, nggak bakal saya sampai di istana. Bahkan bisa saya tersesat kemana-mana. Nah, Yesus mengklaim dirinya adalah jalan ya. Kenapa dia jalan? Karena dikatakan Yesus itu dari sorga. Dia pemilik sorga, banyak ayat Alkitab mengatakan itu. Ya, Pak Loding boleh cari itu. Silakan kata kunci dibuka itu ya. Banyak. Karena dia dari sorga. Karena dia dari sorga, dia tahu jalan kembali ke sorga. Pasti ya teman-teman. Kita bicara konteks keselamatan ini. Kemudian selain kebenaran dia hidup, kan begitu. Hidup bukan cuma sekadar kita luput dari kematian. Kematian secara jasmani, bukan. Kenapa? Yesus itu adalah pemilik hidup. Pemilik hidup kita. Kenapa dia pemilik hidup kita? Dia membuktikan loh. Dia membuktikan bahwa dia adalah pemilik hidup itu. Sehingga yang mati pun dia berkuasa untuk membangkitkan. Mana ada orang di dunia ini sanggup membangkitkan orang yang sudah mati? Nggak ada. Ya. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tidak pernah ada satupun yang berani atau membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari terus dihidupkan lagi. Yesus membuktikan bahwa dia adalah hidup. Dia berkuasa untuk menghidupkan. Makanya dia berani katakan dia adalah hidup. Saudara, kalau ada di dunia ini seorang dokter paling hebat sekalipun, ya, kemudian saudara datang dan berkata kepada dokter itu, dokter, saudara saya sudah mati 4 hari, dapatkah dokter menolong saya? Nggak ada, dan itu tidak mungkin dokter akan mengiyakan. Tetapi Yesus menjawab. Ketika Yesus, ada orang yang datang kepada Yesus dan mengeluh tentang saudaranya telah mati dan dikuburkan 4 hari. Luar biasa ya, Yesus menjawab itu. Dan apa kuasanya dia berkata dari luar ya. Karena kubur orang Yahudi dulu itu dimasukkan ke dalam lubang-lubang gua ya, dalam tebing-tebing. Dan itu bisa berapa orang yang ada di dalam situ. Ya. Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Tubuh yang sudah membusuk dari Lazarus itu karena sudah 4 hari, dalam sekejap berubah dari mati menjadi hidup. Dan kuasa ini bukan karena atas izin, bukan. Itu lahir dari apa yang dikatakan Yesus sebagai firman Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia.
Nah, itu sebabnya dia mengatakan karena dia adalah pemilik hidup, dia yang punya sorga itu, makanya dia sanggup membawa kita sorga dan memberikan kehidupan. Tuhan Yesus datang bukan untuk membangkitkan semua orang yang mati, tetapi dia memproklamirkan dirinya. Dia memproklamirkan bahwa dia itulah Allah yang pemilik hidup itu. Di hadapan banyak orang, dia membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Dia bukan cuma sekedar membangkitkan yang mati. Kita yang berdosa ini, karena setiap hari, setiap saat, setiap detik, iblis, setan selalu mendakwa kita. Kamu itu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Tetapi dengan datangnya pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang telah mati dan bangkit, mati justru dengan kematiannya dia ingin mengalahkan iblis, penguasa kerajaan maut, yang telah membawa kita dalam kerajaannya ke berdosa. Apa itu dosa? Sebab berdosa lah mati, kematian kekal. Ya, itu tidak bisa nari oleh setiap manusia. Tetapi Kristus mengalahkan iblis itu di dalam kerajaan maut, sehingga dia mengambil alih, ditaklukkanlah kerajaan maut itu. Ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, makanya Yesus berani mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekian loading, silakan. Teman-teman, kayaknya hilang ya jaringan. Loading, monitor. Aduh. Halo. Anda berbicara dari tadi itu, Anda punya data di mana? Di masker. Bentar dulu. Tadi kan yang Yohanes 14 saya sudah katakan. Karena loading sendiri yang mengatakan jalan Begini, keselamatan. Paleo, begini. Dengar. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul tidak? Salah. Kutip yang bagus dong ayat tersebut. Kutip yang bagus ayatnya loading. Ayo gunakan kata kunci. Jalan kebenaran, gunakan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan Supaya kebenaran buktinya hidup. bagus. Iya, dengar dulu yang saya Iya. tanyakan Anda kan seperti ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus Iya. itu. Nah, percaya sebagai apa? Dan hidup yang kekal itu bagaimana syaratnya menurut Yesus? Di mana datanya? Itu. Bukan kau berbicara seperti Stonewalls baru kau bilang saya pula. Lanjut, saya kasih waktu. Kok Ya, dengar. dibalikin? Lanjut. Soal. Kenapa harus meminjam narasi saya, loading? Jadi gini, tidak mungkin orang berani mengatakan aku adalah jalan kebenaran. Tadi hilang ya kalimat saya tadi ya. Halo, monitor. Jadi gini, loading. Kalau dia berani mengklaim dirinya jalan dan kebenaran hidup, itu kan sudah data yang loading kutip, Yohanes 14 ayat 6. Halo. Itu kan data. Bahkan data itu kamu sudah membantu saya untuk mengutip Yohanes 14 ayat 6. Bahwa dia adalah jalan keselamatan. Anda mengerti saya bilang atau tidak? Yesus mengatakan seperti ini. Coba Anda fokus baik-baik. Yesus mengatakan seperti ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Benar tidak? Itu benar, makanya Oke, kamu sedang memberikan satu referensi. dengar. Gini, Iya, kalau bicara sabar. fokus, jangan Iya. main telepon. Iya, dengar dulu, Kamu dengar nggak dulu. fokus. Saya fokus, makanya saya pegang bolpoin loh. Dengar dulu. Saya catat. Dengar dulu. Iya, saya juga pakai HP. Gitu. Dengar dulu. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Tulis itu.
Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Dan yang kedua, percaya Yesus sebagai apa? A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Saya sudah rangkumnya itu yang loading supaya nggak nyelimet berpikir. Makanya saya menggunakan kata Yohanes 14:6. Kenapa? Karena dia sekarang bagaimana ya? Saya sudah menarasikan ya. Yohanes. Makanya coba fokus. Yang nggak fokus kamu loading. Kamu gimana mau fokus kalau sambil telepon? Yohanes, saya dengar loh. Yohanes 14:6 itu dikatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Barang siapa yang tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Kita percaya Yesus sebagai apa? Agar kita bisa mengikuti Yesus ke surga. Dan syaratnya bagaimana? Dan mana dalilnya? Tadi saya sudah mengutip. Oke, dengarkan dulu. Dengarkan ya. Dalilnya dasarnya itu ayat yang kamu kutip. Saya katakan begini ya. Tidak ada seorang pun. Karena dia bilang jalan kan. Saya menganalogikan itu sebagai Presiden Jokowi tadi. Dan seorang laki-laki juga yang berkumis. Tapi kumisnya kumis palsu. Dia juga cirinya botak dan bertopi, tapi keren. Dia ngajak saya, ayo ke istana presiden. Begitu juga Jokowi, ayo ke istana presiden. Saya akan menjadi bodoh, ya. Saya bodohi diri sendiri loh ya. Saya akan menjadi bodoh kalau saya mengikuti laki-laki tersebut yang berkumis palsu, udah gundul, bertopi lagi ya. Kenapa? Kalau saya mengikuti ajakan orang ini, saya tidak bilang kamu loh ya, orang. Kalau saya mengikuti orang ini, sampai di depan gerbang istana aja, paling sudah didampar sama pengawalnya. Siapa kamu? Udah lari duluan. Udah lari dulu. Tetapi kalau Jokowi yang adalah dari istana mengajak saya, ya. Karena dia dari istana, tidak mungkin saya pilih orang tersebut yang tadi itu. Ya, saya ibaratkan yang berkumis, udah botak, gitulah. Dia menutupi botaknya pakai topi. Begini, gitu kan? Pak Leo. Nah, Pak Leo, coba Anda baca. Saya lebih percaya kepada Jokowinya. Anda baca Yohanes 17:3. Lebih Jokowinya. Kalau si laki-laki tersebut tadi pasti nggak akan pernah nyampe. Tetapi kalau yang ajak saya Jokowi, dia pasti akan bawa saya sampai ke istana dan tidak bakal tersesat. Itulah maksudnya juru selamat. Kenapa? Teman-teman, Yesus itu dari sorga. Kalau masih tahan bilang ya. Karena dia dari sorga, dia memang tidak bisa dibina, kita binasakan saja. Dibahas Yesus lari ke Jokowi. Karena dia dari sorga. Kamu baca Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3, Leo. Jangan dulu, fokus dong ya. Jangan dipenggal. Nanti saya jawab. Hidup yang kekal, dulu, hidup yang kekal menurut Yesus itu syaratnya di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Kutanya sama kau, Leo, ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Justru sangat jelas dia mengatakan Allah yang benar adalah dia. Allah yang benar. Naik lagi. Jadi begini loh, Ding. Tadi sepertinya terlempar saya ya. Iya, terlempar, betul. Terlempar. Tadi terlempar tadi. Tadi Pak Leo terlempar tadi itu. Iya. Terlempar, nggak tahu juga Anda yang melempar saya atau terjun sendiri. Tadi. Oke, begini Pak Leo. Iya. Jadi jaringan saya agak kurang bagus. Bukan cuma jaringan kurang bagus, otak pun kurang bagus. Ini kan saya katakan tadi teman-teman. Jadi inkonsistensi berpikir dari loading ini sangat jelas. Ya tadi nggak mau bahas tadi katakan nggak mau bahas Injil, tapi saya sudah
seperti menggunakan AK-47 melempar dengan senapannya memberundung saya dengan ayat-ayat tersebut yang dia tidak tahu karena hanya menggunakan kata kunci di dalam Alkitab. Jadi begini teman-teman, saya sedikit ajarkan sedikit ya tentang menggunakan Alkitab. Jokowi lagi, awas ke Jokowi ya. Bentar ya. Kalau untuk mencari pencarian di Alkitab, teman-teman, cukup kata seperti kata loading tadi ya, bodoh. Ketika Anda ketik kata bodoh, maka semua kata bodoh banyak langsung dimunculkan ya. Itu fitur di Alkitab. Nah, loading menggunakan ini tanpa dia tahu makna dari ayat itu, cuma sekedar kutip aja. Dan begitu caranya. Jadi saya pikir itu nggak fair ya. Tolong ajarkan saya makna ini. Sabar. Ajarkan saya makna ini. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat itu menjelaskan Yesus utusan Tuhan atau Tuhan. Baik. Saya menjelaskan dengan ayat aja kalau begitu ya. Tentang Allah yang benar kan maksud kamu kan? Gitu kan? Inilah hidup. Dengar baik-baik. Allah yang benar kan? Satu-satunya Allah yang benar kan? Dengar baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dia menjelaskan tentang keberadaan Allah, ya, Allah yang benar. Allah yang benar di mana? Berdiam di dalam Kristus Yesus. Ya. Makanya Yesus Kristus punya kuasa untuk membawa loading sampai ke sorga. Itu cuma tidak ada pada manusia loading. Nggak ada manusia manapun yang hidup berani membawa orang ke sorga. Dengar Paleo, dengar saya sebentar, sebentar Paleo. Paleo, dengar saya sebentar Paleo ya. Begini Paleo. Bentar. Bunyi ayat seperti ini Paleo. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Gini ya, saya sudah mengatakan jika loading mengatakan utusan, dia utusan benar, ya. Nah, begitu sabar. Jangan potong loading, jangan potong. Ini memang utusan. Mau beda lagi nih. Dengar, secara manusia, nah kita mengatakan begitu loading. Bukan kata saya. Kalau Anda berani mengutip Alkitab, ya dengarkan juga. Jangan potong ayat Alkitab itu. Begitu, itu baru jujur. Makanya jangan kebiasaan cuma menggunakan kata kunci. Kalau kamu cuma ketik kata kunci, kamu akan salah memaknai ayat tersebut. Kan gitu loading. Jadi jujur, kenapa kamu ayat itu menjelaskan apa? Itu menjelaskan apa? Kamu masih membatasi saya untuk saya katakan jujur. Yesus itu adalah utusan secara manusia. Dengar ya? Secara manusia. Ya. Emang dia apa? Hantu? Secara manusia. Secara manusia, ya dia utusan. Tetapi di dalam dia, ya, di dalam Kristus Yesus yang daging itu berdiam. Siapa yang berdiam itu? Adalah Allah. Ingat. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah ini. Makanya loh, dengarkan penjelasannya. Mana data? Ya, Anda boleh seperti itu ya. Itu kan iman Anda. Mana data? Data. Sudah. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu datanya. Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 3 ayat 16. Tapi dia juga menyatakan Yohanes 17 ayat 3. Dengar ya, saya katakan ya. Dengar. Kau mengutip, dengar. Kau mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kamu tanya data, saya iya, dengar dulu. Kau mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kau sudah baca dari 25 apa belum? Jujur. Siapa loading?
Makanya saya Jujur. tidak sama dengan kamu. Kamu cuma mencari kata kunci dan membahas ayat itu. Kamu sudah baca jarang dari membaca 25, Pak. secara detail. Sehingga kamu tersesat di dalam pemaknaan ayat yang kamu kutip. Karena cuma menggunakan kata kunci untuk mempermudah pencarian. Di situ sangat jelas Yohanes itu menjelaskan dia Allah. Allah yang menjadi manusia. Loh, Bagaimana Anda? Open cam ya. Teman-teman open cam kan? Kalau tidak open cam kita turunkan lagi ya. Open cam ya. Open cam teman-teman. On cam. On cam kau. Hati-hati. On cam. On cam. gimana ini? Wajib. Nah, saya undang. Dah. Kok nggak bisa ya ini loading? Mulai. Klik kamera. Sudah saya undang tuh. Saya sudah klik kamera nih. Aduh. Nih, saya undang Pak Leo, saya undang. Coba buka kamera, jangan buka baju. Sudah saya undang tuh, ganti ya. Tidak ada pasien lain, cuma ada Pak Leo ini. Tidak apa-apalah, walaupun sudah kadaluarsa, sudah expired, kita pakai sajalah. Daripada tidak ada hiburan kan? Silakan Pak Leo. Loading. Ini kenapa dia mengatakan cuma dengan suara aja, nggak bisa pakai video. Saya sudah klik videonya nggak bisa. Nah ini baru jadi nih. Oke. Ini bisa nih ya. Jadi loading, tadi saya sudah beberkan data, tetapi kalau mau yang lebih clear pernyataan itulah Allah, makanya saya mengutip. Tapi begini, memang akan sulit masuk dalam logika kalian, tetapi saya berusaha mencoba masuk dalam cara berpikir ya. Saya katakan begini, kalau kata menjadi, saya sudah ulang-ulang jelaskan ya ini. Kalau kata menjadi, secara harafiah, secara letterlah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kalau batu menjadi emas, bermakna kan yang ada emasnya, batunya kan hilang. Kan begitu. Kalau misalkan kucing menjadi anjing, bermakna kucingnya hilang, yang ada kan anjing. Saya sering mencontohkan tentang kepercayaan masyarakat Jawa Barat soal babi ngepet. Ya, ini analogi ya. Babi kita ngepet bahas dipercaya. kita bahas Yesus, bukan bahas babi. Ya Allah ya Rabbi. Iya, saya menganalogikan supaya masuk dalam pola pikir kamu. Bagaimana Yesus kau mau kasih analogi ke babi? Nanti kita dibilang kita penistaan saya bicara soal pula. kata jadi. Loading, saya bicara, jangan dipotong dulu dong. Saya bicara soal Bukan kata begini makna Bang. menjadi. Bang, nanti kita dikatakan penistaan. Kata Kita menjadi, Pak Leo. Kita ini masyarakat bahas jawab, Yesus, bukan bahas babi. Iya. Kata menjadi kan saya tujukan kepada Yesus. Oke, silakan. Kata menjadi begini. Teman-teman, kalau masyarakat Jawa Barat percaya ada babi jadi-jadian, yang dipercaya babi itu disebut babi ngepet, yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat sebagai babi jadi-jadian, karena dipercaya itu asalnya manusia, kan begitu. Yang bermakna manusia yang nggak ada, yang ada kan babi jadi-jadian. Tetapi ingat ini kalimat ini, Allah itu maha kuasa. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia, termasuk otak kita. Dia melampaui semua itu. Artinya Allah itu transcendent. Ya. Kalau Allah menjadi manusia, loading, bukan bermakna Allahnya hilang. Allahnya nggak ada. Yang ada cuma manusianya. Kalau Allah menjadi bayi, bukan berarti cuma ada bayinya. Allah berhenti jadi Allah kalau begitu. Allah menjadi bayi. Data, pakai data, pakai data. Allah menjadi manusia kan? Tadi kan sudah bicara, aku dan Bapak adalah satu.
Itu data. Bahwa Aku Allah dan yang Bapak menjadi adalah manusia. satu itu Pak Leo. Dari ayat Dengar 25 itu dulu. satu pengajaran. Bukan satu. Clearkan. Oke, aku dan Iya, Bapak Anda adalah boleh satu mengatakan apa? begitu. Oke, satu apa? Mari. Satu apa? Iya. Satu apa? Silakan. Aku dan Yang Bapak Anda adalah maksudkan satu itu, apa? Di dalam kata Yesus itu akan aku dan Bapa adalah satu, bukan bicara soal pengejaran, tetapi eksistensi. Keberadaan Yesus Satu dan apa? Allah. Jujur. Satu apa? Ya. Saya bukan satu apa mereka. Aku dan Bapak adalah satu apa? Ayo. Aku dan Bapa adalah satu, Ayo. bahwa dia itu Allah. Satu apa? Satu apa? Satu Lah, apa? Satu orang tongkrongan, yang satu diam tempat di dalam tinggal, Yesus satu hakikat, Kristus. satu tempat tidur, satu apa? Dengar, hakikatnya jadi Yesus itu yang nampak sebagai manusia, hakikatnya dia adalah Allah. Karena apa? Karena Kristus mengatakan di dalam Oke, saya baca aja ayatnya ya. Kamu kan bilang data. Baca dari Oke. 25, baca dari Bentar, 25 sudah saya Pak. katakan, Baca dari Saya bebaskan 25. data aja ya. Ya. Dengarkan ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Dikatakan begini. Di sini lebih jelas lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, ini kata Yesus ya. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal artinya surga itu ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertama ya. Kemudian Yohanes 5 ayat 20. Dengarkan, bentar. Diperjelas lagi dalam Yohanes 5 ayat 20. Bentar, sabar loading. Kamu kan menggunakan ayat itu, tapi karena kamu minta, ya sudah, saya sodorkan lagi. Padahal kamu yang membantu saya menyodorkan ayat itu, cuma pemahamannya kamu plesetkan. Oke. Yohanes 5 ayat 20. Bentar teman-teman. Anda ini bagaimana? Anda buka Yohanes 10:30 tidak mau baca dari 25, takut ketahuan. Enggak dong, justru lebih senang kalau kita membaca satu perikop supaya lebih jelas. Yohanes, dengar. Mau jawab, dengar. bahas itu. Dengar dulu. Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Kalau Anda baca satu perikop itu lebih menguatkan saya. Anda baca dari 25 saja sudah menguatkan saya. Coba Anda baca dari 25. Ya karena Anda memenggal. Kalau satu ekor kembang Dari 25 sampai 30 memenggal di mana? Kalau satu ekor kambing yang utuh Anda penggal kepalanya, maka pasti Anda tidak akan mengenal bahwa itulah kambing. Karena nggak ada kepala. Jadi jangan potong, jangan pisahkan. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini bicara sesuai dengan kronologisnya. Ya. Yesus Jangan dipecah-pecah. Yohanes 10, dengar. Yohanes 10 sampai 25 ya. Nih. Kita buka yang di TB ya. Ikuti mau kamu TB, ya. ya. Oke, gini ya. Yesus tapi jangan menjawab potong-potong. Sudah, saya baca aja, jangan kamu. Ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai berapa kamu mau? Yohanes 10 dari ayat 25 sampai ke 30. Nah itu kan. Tadinya mau saya baca satu perikop. Anda Silakan baca satu perikop. Silakan baca satu perikop. Oke, jadi begini, teman-teman. Jangan jadi begini baca. Di situ Yesus memperumakan apa topik di situ? Kamu tahu loading? Baca. Kamu tahu Baca. topiknya nggak? Baca Nggak tahu lah. kan? Baca Kamu nggak sudah tahu baca. Itu konteks itu. Baca. Makanya jangan cuma pakai kata pencarian aja. Iya, bacalah di situ baca. Itu ada kronologisnya. Di situ Iya, baca situ sudah baca. Iya, gembala yang dia baik baca menyebut diri situ. sebagai gembala. Iya, sebagai tahu. gembala yang baik. Baca. Baik ya teman-teman. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Yesus ini ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu. Ya, kalau Anda tahu soal penggembalaan, Anda tahu ini. Maksud Baca kata dulu, ini. Pak. Baca dulu, Tidak baca melalui dulu. pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri, cuma pencuri yang manjat tembok. Dan seorang perampok. Ini perumpamaan ya. Tetapi
Siapa yang mau masuk pintu? Nah, demikian tadi kamu sih ini perdebatannya tuh, tapi sayangnya tidak sampai usai ya, karena kalau kepanjangan tidak enak juga ya, tidak sampai anu juga. Jadi saya seperlunya saja saya ambil gitu, 1 jam. Kalau kepanjangan juga bosan juga nontonnya gitu ya. Nah, karena memang enggak mungkin juga kita nonton sampai berjam-jam, itu kan anak mungkin juga. Nah, untuk orang-orang Kristen ini kalau sama beliau ini marah besar, itu beliau dikata penghujat dan segala macam. Tapi karena memang beliau ini orangnya keras, tegas gitu ya, dan apa yang disampaikannya itu ya betul memang seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak tahu isi kitab ya disangkanya dia menghina, disangkanya dia menghujat gitu. Padahal itu isi kitab mereka yang dibacakannya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Saini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir